Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandra Iqbal di Fakultas Hukum Indonesia Kejangan semester 3 kelas B. Di sini kami review jurnal Hukum Pidana Lanjutan yang dosen pengampunya adalah Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SMH dengan asisten dosen Pak Dr. Amendi Ariraya SMH. Jurnal ini berjudul Kajian Yuridis terhadap bentuk putusan hakim dalam tindak pidana korupsi oleh Sando Unas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam konsideran menimbang bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merugikan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Pasal 1 angka 11 KUHP menentukan putusan hakim atau putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang dinyatakan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemindanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan umum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang. Fenomena putusan hakim dengan menjatuhkan pidana yang berat, terutama putusan hakim Mahkamah Agung, diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para koruptor. Sebagai contoh, putusan hakim MA terhadap terdakwa RS, anggota Direksi Asuransi Kredit Indonesia yang divonis penjara 15 tahun dan denda sebesar 1 juta rupiah. Hukuman ini lebih berat 10 tahun dari putusan pengadilan tipikor yang dijatuhkan sebelumnya. Putusan hakim dengan menjatuhkan pidana yang berat terhadap tersangka tindak pidana korupsi perlu diberi apresiasi dalam upaya memerangi korupsi. Namun banyak putusan hakim yang ringan bahkan membebaskan terdakwa. Bentuk-bentuk putusan hakim berdasarkan KUHP yaitu putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan perkara pidana di sidang pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Pemeriksaan suatu sengketa di muka pengadilan diakhiri dengan suatu putusan atau vonis. Putusan atau vonis model ini akan menentukan atau menetapkan hubungan real di antara pihak-pihak yang berperkara. Putusan hakim dalam perkara pidana adalah yang pertama, pemindanaan. Apabila hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwa. Yang kedua, putusan bebas. Jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan. Lalu yang ketiga, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum. Jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan hakim dalam tindak pidana korupsi. Bentuk putusan hakim dalam tindak korupsi adalah putusan bebas dan putusan pemindanaan. Putusan bebas dijatuhkan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan. Lalu putusan pemindanaan dalam tindak pidana korupsi dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti dan meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan. Sekian dari saya. Mohon maaf karena banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.